Shalom umat percaya, umat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini mari kita meneduhkan hati kita untuk kita bisa lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita hidup hari ini oleh karena kasih dan anugerahnya, dan hanya oleh karena salibnya kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk pengorbananmu. Kami bersyukur untuk karyamu yang sungguh sangat sempurna buat hidup kami. Biar ya Tuhan, salibmu itu terus ada di depan kami. Dan terus kami memandang dan fokus hanya kepada salibmu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami berserah padamu Tuhan, karena karya-Mu, karena perbuatan-Mu, karena pengorbanan-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Engkau yang beri hidup, Engkau yang beri anugerah-Mu, Engkau yang beri kemenangan, karena salib-Mu, karena karya-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kebanggaan kami, Engkaulah pusat penyembahan kami, Engkaulah pokok pujian kami, Engkau segalanya. Kami bersyukur untuk segala hal yang telah Kau lakukan. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh indah untuk Engkau dipahami dan dimengerti oleh setiap kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
diberkati Tuhan, sungguh benar bahwa pikiran Tuhan tidak bisa terselami, tidak bisa kita pahami karena memang Tuhan itu terlalu besar di dalam kehidupan kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa apa yang Dia lakukan dan kerjakan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tidak ada kasih yang besar, tidak ada pengorbanan yang dahsyat selain apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya di atas kayu salib. Dia menderita, dia begitu sengsara, dia begitu sangat kesakitan, hanya untuk membuat Anda dan saya tidak mengalami kematian yang kekal, tetapi kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang kekal, keindahan yang kekal di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kalau umat percaya mendengarkan ayat yang tadi saya sampaikan, maka beberapa kali kita mendengar kata pasti. Dan ini adalah karakteristik dari Allah kita. Kalau Dia melakukan sesuatu, Dia menjanjikan sesuatu, semuanya keadaannya pasti. Bukan semoga, bukan kiranya, bukan mudah-mudahan, pasti. Kalau Dia mengatakan bahwa dahulu kala Dia sudah sengsara di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan bagi dia yang percaya kepada kematian itu dan menerima Yesus sepenuhnya di dalam hidupnya, maka Alkitab berkata, pribadi tersebut pasti diselamatkan. Jangan lagi terintimidasi ketika kita datang kepada Tuhan memohon ampun atas dosa dan masa lalu kita yang kelam. Lalu kemudian iblis mendakwa kita, mengintimidasi kita dengan mengatakan bahwa itu tidak benar kita diampuni, itu hanya perasaan, itu hanya halusinasi. Jangan izinkan itu mengiang di telinga kita. Karena Alkitab berkata, kalau kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, kita datang dengan kerendahan hati, memohon pertolongan Tuhan, maka tadi Alkitab berkata, kita pasti diselamatkan. Kematiannya di atas kayu salib sudah terjadi. Sehingga kalau hari ini kita datang kepadanya, berkat itu sudah ada, sudah tersedia, tidak perlu dinantikan lagi. Kalau hari ini umat percaya ingin berbalik kepada Tuhan, ingin sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, itu sesuatu yang tidak perlu ditunggu-tunggu. Karena sudah dibukakan jalannya bagi kita. Tuhan sudah menyerahkan hidupnya. Sehingga ketika kita menerimanya, kita pasti terhubung dengannya. Untuk itu umat percaya, pastikan hidup kita diperdamaikan dengan Tuhan. Jangan lagi berjalan menurut mau kita. Jangan lagi mau dikendalikan oleh dosa. Jangan lagi mau dikuasai oleh segala perintah iblis yang hanya berujung kebinasaan bagi kita. Tetapi hari ini, berilah dirimu diperdamaikan. Berilah dirimu diselamatkan. Berilah dirimu dikendalikan dan dikuasai oleh Tuhan kita. Kalau iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Tuhan datang
untuk memberikan kita hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Untuk itu umat percaya, tidak ada yang lebih indah selain memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Apapun pekerjaan yang akan kita selesaikan hari ini, apapun persoalan yang harus kita hadapi hari ini, pastikan bahwa kita berjalan bersama Yesus dan itu yang menjadi kekuatan kita, menjadi sumber sukacita kita, menjadi sumber berkat kita. Sehingga kita tahu kalau Tuhan sudah menebus kita dan memberikan kemenangan, kemenangan itu berlaku sampai selama-lamanya. Sehingga apapun yang kita kerjakan hari ini, pasti diberkati Tuhan. Pasti diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Pasti mendatangkan kebahagiaan bagi kita yang disebut umat percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat percaya, kita satukan hati di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi setiap umat-Mu yang percaya Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru pada hari ini Tuhan. Kami boleh bersyukur dan kami boleh disiapkan hati yang sungguh-sungguh melihat Engkau Bapa. Terima kasih pagi ini kami memulainya Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib adalah memenangkan dan memberikan keselamatan bagi kami. Sadarkanlah kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam iman kami. Bahwa kami adalah umat yang telah Engkau selamatkan. Yang telah menerima kepastian di dalam hidup ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami disiapkan untuk melangkah keluar dari rumah kami Tuhan. Dengan hati yang penuh pendamaian Tuhan. Kami boleh menjadi berkat dan terang dan garam Tuhan. Ketika kami diutus Tuhan untuk keluar rumah kami Tuhan beraktivitas. Dan melakukan tugas pelayanan dan panggilan kami masing-masing. Sesuai bagian yang Tuhan telah tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sepenuhnya memakai kami, biarlah hati kami penuh dengan Roh-Mu Tuhan, agar kami sanggup melakukan segala hal yang baik yang Tuhan berikan melalui firman-Mu Tuhan. Bapa kami berdoa bagi umat-Mu yang percaya saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan dalam aktivitas kehidupan mereka. Bagian mereka sebagai istri Tuhan mampukan untuk mereka tetap mengandalkan Engkau, percaya dan beriman terus Bapa, agar mereka dapat melakukan tugas sehari-hari dengan baik, menjadi teladan bagi keluarganya Bapa, bagi anak dan suami Tuhan. Bapa juga memberkati para suami-suami Tuhan, kiranya Engkau memampukan mereka Tuhan di luar sana, untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap percaya dan sungguh-sungguh Tuhan mereka tetap berharap kepadamu saja. Engkau berkati di dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, apapun yang dibuat oleh mereka Tuhan. Sungguh itu adalah memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa tolonglah juga bagi anak-anak Tuhan dan generasi muda saat ini Tuhan. Engkau senantiasa memberkati mereka, menopang mereka Tuhan. Untuk mereka terus dipakai Tuhan juga Tuhan. Dimanapun mereka saat ini Tuhan. Di dalam sekolah mereka, di dalam kuliah mereka, di dalam dunia pekerjaan. Tuhan sanggupkan anak-anak muda ini Tuhan. Untuk tetap Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, menjadi terang dan garam Tuhan. Kami berserah juga Tuhan untuk para orang tua, janda, duda, orang-orang yatim piatu, orang-orang yang terpinggirkan, yang saat ini merasa diri sendiri dan tidak ada yang mau peduli. Oh Bapa yang makasih, Engkau rawat, Engkau lihat mereka, Engkau tilik Tuhan, Engkau campur tangan di dalam segala yang mereka pergumulkan. Biarlah mereka juga terus menerima kasih Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tetap beriman dan kuat menghadapi segala pergumulannya Bapa. Kami juga berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memampukan setiap kami Tuhan di bidang kami masing-masing untuk kami bersatu hati Tuhan. Membangun bangsa dan negara ini Tuhan dengan tujuan yang mulia, tujuan yang Tuhan berkati. Biarlah kami sungguh-sungguh melakukannya dengan iman kami Tuhan. Melekatkan diri kami padamu Tuhan.
agar tanggung jawab yang diberikan Tuhan boleh berjalan sesuai rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu terus bagi pimpinan kami yang tertinggi Bapa, dari pusat hingga ke daerah yang terkecil sekalipun. Tuhan menyertai setiap pemerintah yang ada Tuhan. Mampukan mereka Tuhan sungguh-sungguh dipegang terus tangannya Tuhan oleh-Mu Tuhan. Tuhan bimbing, Tuhan arahkan untuk mereka mengandalkan Engkau dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab, kejujuran Tuhan, terutama Tuhan. Karena rakyat saat ini Tuhan sungguh merindukan pemerintahan yang benar-benar diberkati Tuhan, yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan sertai dan pimpin terus Bapa bangsa kami, untuk kami mengalami kasih Tuhan, mengalami kemerdekaan, keadilan, dan semua hal yang baik yang Tuhan mau buat bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu. Kami percaya ketika kami melangkah hidup di dalam menghadapi apapun juga Tuhan, kami tetap percaya Tuhan telah memberikan yang terbaik dan menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.